Ada pertanyaan? Kok diem aja kalian? Paham enggak? Kalau nggak paham silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Oh ya, karena ini memang ininya yang biasa, jadi nggak bisa lama. Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sebelum kita masuk ke selanjutnya. Baik. Sampai jam berapa kita? Bentar saya lihat. Bardi mana Bardi? Masih lama berarti kayaknya. Sampai jam 9.30. 15 menit lagi. Ada pertanyaan untuk nomor 4? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut ke penelitian si penulis. Hasil penelitian si penulis. Tidak ada? Enam. Kalau tidak ada kita lanjut. Wa bidirasati hadhil muskilah, dan dengan mempelajari problem ini najidu, kita mendapati an asbab hadhil hijrat, bahwa sebab-sebab alasan-alasan daripada hijrah-hijrah ini adalah sebagai berikut. Ya, jangan ditarik, itu nggak boleh ditarik. Yang pertama, ya'udu talibu ba'da takharrujihi fi ihdal kulliyatil ajnabiyyah. Mahasiswa yang baru pulang setelah mereka menyelesaikan studi mereka di salah satu kampus di luar negeri, liya'mal fi watanihi, untuk kemudian bekerja di negeri mereka atau di negerinya. Dan ini kayaknya terjadi di Indonesia juga ini sebabnya. Waladaihi amalun, dan ia memiliki angan-angan, an yakuna lahu ratibuhu munasiban li syahadatil lati yahmiluha, bahwa gajinya itu sesuai dengan ijazah yang dia bawa. Walakinna hadzal amal, akan tapi angan-angan dan keinginan ini yantahi, pupus, habis, hilang, hina yajidu ratibahu qalilan jiddan, ketika dia mendapati gajinya kecil banget. Nah, ini terjadi di Indonesia. Penemu 4G, penemu 5G itu orang Indonesia. Dan salah satu fisikawan di salah satu universitas di Amerika yang terkenal itu juga orang Indonesia. Ketika diwawancara, dan saya melihat wawancaranya langsung ya, ketika diwawancara, kenapa nggak pulang ke Indonesia? Ya karena orang di Indonesia tidak menghargai ilmu pengetahuan dan tidak menghargai orang-orang yang berilmu. Dengan gajinya yang tidak memadai, fasilitasnya tidak ada, penelitian tidak difasilitasi, ya sudah. Dan itu benar, saya mendengar sendiri. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di negeri Arab, di negeri kita pun terjadi. Contohnya apa? Contohnya
yang bernama Selo kalau nggak salah ya. Itu mobil listrik canggih sekali, bahkan itu sudah barangnya ataupun teknologinya sudah ingin dipesan oleh Singapura ketika itu. Tapi ya kita akhirnya malah apa? Mempermasalahkan dengan pajak dan macam-macam, dipersusah dan macam-macam. Nah, itu adalah salah satu sebab kenapa mereka itu berpindah. Nah, bentar. Tayyib. Layak hajatiha daruriyah. Yang mana menutupi kebutuhan primernya. Hajatiha daruriyah, kebutuhan bahwa rotipnya ataupun gajinya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Wala yusawi ushra ratibihi alladhi yumkinu an ya'khudahu fil biladil ajnabiyah. Dan bahkan gaji tersebut itu tidak bisa menyamai 10%. Bayangkan, ushra itu 10. 1/10 kalau 10%. 1/10 10% ya. 1/10 dari gaji yang mungkin bisa dia dapatkan jika dia mau bekerja di luar. Itu adalah sebab pertama, dan ini sebab umum ya, bahwa kebanyakan negeri-negeri itu ditinggal oleh ilmuwannya karena nggak menghargai. Dulu Thailand kenapa menjadi negeri yang luar biasa dan menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Asia Tenggara? Karena Thailand, bahkan ketika Indonesia sudah punya IPB ya, Thailand itu belum semaju sekarang. Mereka bisa maju karena kenapa? Karena mereka menyekolahkan anaknya di IPB, Pertanian Bogor. Akan tapi ketika pulang ke Thailand, hidupnya dicukupi. Itu para sarjana pertanian. Hidupnya dicukupi, diberikan mobil, gaji tinggi, fasilitas baik, penelitiannya didukung oleh pemerintah 100%, sehingga kemudian Thailand memiliki hasil panen yang baik. Sekarang salak aja ada salak Thailand. Kemudian duren Bangkok. Bahkan ayam Bangkok. Ya? Nah, ini. Dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di Indonesia. Di Indonesia, seorang dokter yang menemukan metode penyembuhan tanpa kemoterapi dari kanker, malah kemudian hasil penelitian dia dan terbukti efektif, malah dipermasalahkan. Itu negeri kita. Karena kenapa? Karena kalau pamannya nanti yang menemukan anak-anak kita sendiri ataupun orang Indonesia sendiri, dia nggak dapat proyek. Makanya dihalang-halangi, dipermasalahkan pajaknya lah, izin ininya lah, dan macam-macam. Memang itu membutuhkan pemimpin yang betul-betul pro kepada kemajuan bangsa dan negara. Tidak hanya karena dibiayai pilpresnya. Nah, maka kalau presiden itu setidaknya kalau dia tidak memiliki prinsip dan misi yang baik, visi yang betul-betul teruji, tidak katanya atau tidak digambarkan di dalam media, atau dia adalah orang kaya. Karena kalau orang kaya dan memiliki kekayaan yang cukup, tetapi memiliki visi yang baik untuk negeri, saya kira itu lebih selamat dari korupsi. Kecuali adalah orang yang tamak ya. Itu beda lagi pembahasannya. Nah, ini adalah sebab pertama bahwa kecilnya gaji yang mereka keluhkan itu menyebabkan mereka pindah dari negeri di mana mereka. Ini sebab pertama. Sebab kedua, ya'udu talibu ila baladihi. Seorang mahasiswa pulang ke negerinya, waladaihi amalun, bahwa dia memiliki angan-angan yang tinggi. An yajida al-makanah al-marmuqah. Bahwa dia akan mendapati posisi yang prestis. Allati yastahiquha, yang dia anggap
berhak mendapatkannya. Wa idza bihi, dan ternyata yajidu ashkhasan, dia mendapati orang-orang aqallu minhu bikatsir, yang lebih sedikit ataupun yang lebih bawah kualitas ilmunya, yatamatta'una, mereka dapat menikmati bimazaya akthar, dengan kelebihan-kelebihan yang lebih daripada yang ia dapatkan. Yang qalibu hadzal nasyat, maka berubahlah semangat ini, wa hadza tafa'ul, dan optimisme ini, tafa'ul itu adalah optimisme, ila huznin, menjadi kesedihan, ala ma yahdutsu fi watanihi, atas apa yang terjadi di negerinya. Yaj'aluhu, yang mana hal tersebut menjadikan ia yahjuruhu, meninggalkannya, ila haitsu, kepada tempat manapun, yajidul makanal munasibah, yang ia dapat di sana tempat yang seharusnya. Baik. Mungkin ini saya sampaikan, nanti sebab 1 dan 2 dan 3 dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan bagi ketua kelas, silahkan dikirimkan nama-nama yang tidak hadir ke WA saya boleh, atau ke email saya juga boleh. Paham ya? Ketua kelas, silakan nama-nama yang tidak hadir dikirimkan ke saya, baik yang MIPA 1 dan MIPA 2. Mungkin ini saja. Selanjutnya nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ada tugas Ustaz? Nggak ada. Udah cukup itu aja. Bagi yang tidak paham, tolong bertanya ke yang paham. Nah, dan afwan kalau saya masih pakai kaos karena memang saya perjalanan ini. Saya sedang di keluar kota, jadi afwan kalau seandainya baju saya kurang bagus karena hanya menggunakan kaos. Barakallahu fikum wa nafa'a wa iyyakum mimma qara'na min hadzal kitab. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Nabi hadza wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan boleh di WA. Oke. Okay. Tetapi selama jam sekolah, yaitu dari pagi sampai dengan sore boleh deh. Kalau malam saya tidak bisa melayani karena saya sudah punya keluarga. Jadi juga harus ada yang diurus. Baik. Assalamualaikum.